Di kota yang terus berlari tanpa jeda, manusia mengejar waktu seakan tak cukup sehari. Tapi di balik riuh dan kilau itu, ada cahaya yang memilih bertahan. Di tanah ini, lebih dari seabad lalu, berdirilah sebuah pondok yang tak hanya sekedar tempat belajar. Namun, ia adalah ladang tumbuhnya nilai, ilmu, dan juga adab. Berudak. Hah? Mohon. Jangan apa dulu. Nanti. Ngaji apa? Di Korea. Yang ini kan, Pak? Oh iya, benar. Ya. Ambil satu-satu. Udah ada semua. Udah. Marah aja, teman. Bikin apa dulu? Jadi kamu udah. Halaman mana ya? Kilo 2. Halaman 3. Bukan sekedar hafalan, ilmu di sini ada untuk diwariskan dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, melalui tafsir, fikih, dan hadis yang hidup bersama waktu, namun bukan untuk ditinggalkan. Hari mereka dimulai bahkan sebelum kota membuka mata. Dalam dingin yang menggigit, langkah demi langkah menuju masjid bukan sekedar rutinitas, tapi jejak niat yang diam-diam dihitung sebagai pahala. Setiap pijakan adalah bagian dari ibadah, menjadi saksi bahwa di tengah gelap, cahaya itu masih menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Al-Falak bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi juga sebagai pelita yang menerangi ekonomi warga melalui tetesan air sabun dan hangatnya setrika. Terciptanya usaha laundry dari 3.000 santri, menarik warga berlomba untuk menjadi buruh laundry. Warga sekitar mulai membuka layanan laundry rumahan. Pekerjaan yang awalnya hanya sambilan, kini menjadi mata pencaharian warga. Ibu-ibu rumah tangga hingga bapak-bapak menjadi bagian dari rantai kerja yang tumbuh dari kepercayaan dan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Bilqis Baulkani. Asal saya dari Kota Bekasi. Saya di sini dari kelas 11 IPA. Umur saya 16 tahun. Awal saya memilih pesantren ini dari kakak saya. Awal kakak saya di sini alumni. Jadi saya ikut di sini. Awalnya merasa kayak nggak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan mondok itu seperti apa. Ternyata pas dijalanin enak-enak aja. Biasanya kegiatan saya tuh untuk hari Minggu senam, tapi kegiatan saya sehari-hari itu buat ngedit video-video pondok. Karena saya sendiri jadi editor pondok pesantren, saya diperbolehkan buat megang HP. Tapi untuk santri yang lain tidak diperbolehkan. Jauh dari orang tua, ngatasinnya itu cukup dipendam aja. Untuk planning kesananya belum tahu, tapi insya Allah guru. Kebersamaan di pondoknya, terus masa-masa yang emang terakhiran SMA di sini, itu aja sih. Kita mulai kegiatan itu jam 3 pagi, itu mulai sholat tahajud. Setelah itu ada waktu buat persiapan kayak mandi atau belajar gitu. Terus nanti jam 4-nya kita mulai sholat subuh. Habis sholat subuh kita mulai ngaji. Sehabis ngaji kita siap-siap piket. Sehabis itu sholat duha. Sehabis sholat duha baru kita berangkat sekolah. Sehabis itu kita mulai kegiatan belajar di sekolah sampai jam 3 sore. Setelah itu pulang, ada waktu istirahat sampai asar. Setelah asar kita lanjut ngaji. Sehabis ngaji ada waktu buat makan sore. Setelah makan sore baru kita lanjut sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib baru kita lanjut setoran. Habis setoran baru kita lanjut ngaji kitab sampai jam 10. Di sini kalau yang saya pelajarin itu ada kitab Safinatus Shalah, Wasoya, Safinatun Najah, sama fikih.
wasaya. Karena itu menceritakan kita adab kepada orang tua, kepada guru, terus banyak mengandung bawangnya. Lumayan, tapi tidak bisa menghilangkan masakan orang tua di rumah. Ada ayam, ada ikan, ada sayur-sayuran, terus ada goreng-gorengan juga di sini. Ayam bumbu kuning, karena itu mengingatkan masakan orang tua di rumah. Saya ngambil pelajaran dari teman-teman saya yang di luar, yang lebih memilih sekolah SMK itu pas lihat pergaulan itu lebih bebas. Terus kayak dari pakaiannya, dari cara bicaranya, perilakunya, sikapnya. Buat guru inspirasi saya tuh di sini sebenarnya banyak, cuman ada satu yang di pondok itu Ustazah Fitri. Buat di sini moto hidup saya tuh jangan makan omongan orang lain, berdiri sama prinsip kita yang awal. Terus kalau kesannya tuh di sini lumayan menguras energi, lebih banyak tantangan buat ke depan itu kayak gimana, kesannya lebih semangat lagi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat langit mulai gelap dan dunia mulai terlelap, suara merdu para santri perlahan memenuhi langit-langit pesantren. Dengan hati yang khusyuk dan suara yang syahdu, mereka melantunkan sholawat pada Nabi Muhammad yang bukan hanya sekedar lantunan lisan, namun sebagai bentuk cinta yang tumbuh dari hati yang rindu pada Sang Rasul. Sholawat menjadi jembatan spiritual yang menguatkan jiwa dan menenangkan hati. Di sela kesibukan belajar, malam Jumat menjadi ruang untuk menumbuhkan kedekatan dengan Rasul, sekaligus mempertebal cinta kepada Allah. Inilah wajah keseharian santri Al-Falak, belajar, beribadah, dan terus memelihara cinta kepada Nabi dengan sholawat sebagai nafas kehidupan. Di tengah derasnya arus perkembangan zaman, Pondok Pesantren Al-Falak bukan hanya mencetak generasi laki-laki yang unggul dalam keilmuan, namun juga membina para santri putri dengan penuh perhatian dan cinta.
Di balik tembok pesantren yang sederhana, santri-santri putri dididik dengan ilmu agama dan pengetahuan umum, ditempa dengan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Mereka mempelajari Al-Quran, kitab-kitab kuning, hingga wawasan kebangsaan agar mampu memahami zaman dan tidak tertinggal olehnya. Pesantren Al-Falaq Pagendongan dulu masih bernama Pesantren Pagendongan. Pesantren Al-Falaq itu di tahun 1960-an. Itu pun atas izin dari Abah Falaq, dimohon oleh pengurus untuk menambahkan nama Pesantren Pagendongan di Pesantren Al-Falaq. Awalnya didirikan pada tahun 1901 di Kampung Pagendongan, itu setelah melalui proses yang tidak sederhana tentu saja, karena Abah Falaq, pendiri pesantren, setelah pulang dari Mekah Madinah Hijrah kedua, itu di tahun 1892 sampai dengan 1901, Abah Falaq mulai melakukan perintisan tabligh dari satu daerah ke daerah yang lain, terutama dari perjalanan Banten di Bogor. Kemudian merintis pengajian-pengajian, dan setelah melakukan perintisan pengajian, kemudian Abah Falaq mulai memutuskan untuk mendirikan pesantren Pagendongan di tahun 1901. Prosesnya tentu panjang sekali, karena sepulang dari tanah Mekah, karena beliau belajar itu ada 2 periode. Pertama sejak 1857 hingga 1878, kemudian periode kedua 1892 hingga 1901. Jadi pendirian pesantren bagi Kiai Haji Tubagus Muhammad Falaq itu merupakan buah dari perjalanan intelektual dan perjalanan rohani selama di tanah Mekah, kemudian ingin berkontribusi tentu saja bagi aktivitas keumatan di Indonesia. Saya kira itu yang awal mula sejarah didirikannya pesantren oleh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falaq. Abah Falaq itu selalu menekankan, ini kisah-kisah yang sayang, dan saya kira banyak generasi di keluarga Bani Falaq, dan saya yakin juga para alumni yang pernah belajar di pesantren ini, baik yang langsung dibimbing oleh beliau maupun oleh generasi kedua dan seterusnya. Nilai-nilai yang selalu ditanamkan di Al-Falaq tentu saja adalah nilai kebermanfaatan. Dan satu hal yang masyhur dikenal dari sosok Abah Falaq, selain beliau merupakan ulama yang tentu saja alim dalam keilmuan, tapi juga aktif dalam aktivitas gerakan thariqah, dan yang sangat masyhur di kalangan masyarakat ini, Abah Falaq ini terkenal dengan aktivitas kedermawanannya. Jadi dulu banyak murid-murid beliau yang juga diberangkatkan ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Kemudian tanah-tanah pesawahan yang dimiliki oleh beliau kemudian juga digarap oleh santri.
beliau juga di Pagentongan dulu mendirikan dapur umum namanya. Di dapur umum itu adalah pusat logistik yang tidak hanya bisa dinikmati oleh keluarga dan santri, tapi juga oleh masyarakat, oleh tamu yang datang soal ke beliau. Kemudian dapur umum itu menjadi tempat, tidak hanya tempat singgah tentu saja, jadi tapi tempat kumpul, makan bersama dan seterusnya. Yang kemudian nilai, tentu saja nilai akhlak ya, adab. Jadi Bapak menekankan sekali soal betapa pentingnya akhlak, baik individual maupun akhlak sosial bagi setiap santri dan juga masyarakat. Karena Bapak tidak hanya mengajar di pesantren, tapi beliau juga membimbing banyak masyarakat melalui forum-forum keagamaan. Terkait dengan fasilitas, tentu saja perkembangannya nampak, terutama dari infrastruktur ya, sarana dan prasarana. Seiring waktu pertumbuhan fasilitas itu kemudian terjadi perkembangan, dan saya kira ini proses yang sangat normal di banyak pesantren, tidak hanya di pesantren Al-Falah. Spiritnya agar pesantren ini tumbuh menjadi institusi pendidikan yang siap secara sarana, secara prasarana, kemudian infrastrukturnya memadai sehingga bisa mengakomodasi keperluan-keperluan terkait dengan aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru atau ustazah atau yang maksud dengan dewan asatiza itu tidak hanya terdiri dari unsur keluarga. Jadi pesantren ini menghadirkan keterlibatan dari pihak luar untuk mengajar, juga untuk menjadi bagian dari ekosistem di pesantren Al-Falah. Tadi jadi pesantren ini kan punya unit madrasah, sehingga terutama di madrasah juga banyak guru-guru yang berasal dari luar keluarga. Jadi tidak hanya melibatkan unsur internal, jadi unsur eksternal juga terlibat, bahu-membahu bekerja sama menyukseskan apa yang menjadi visi Bapak selaku pendiri pesantren, juga menjadi mewujudkan visi pendidikan secara umum. Saya kira itu yang menjadi pedoman kami semua di sini. Tentu saja ya, meskipun kami tidak punya otoritas untuk mengklaim bahwa kami punya kontribusi terhadap masyarakat, tapi saya kira sudah banyak catatan sejarah. Jadi kebetulan kami ini salah satu pesantren yang sangat sering didatangi oleh para peneliti, baik domestik maupun dari peneliti luar, peneliti mancanegara, untuk memotret kiprah-kiprah baik itu kepemimpinan Abah Falak yang dikenal sebagai ulama karismatik karena beliau juga ulama senior. Jadi Abah sepuh kami ini ulama senior, bahkan di catatan Profesor Dr. Khalis Majid disebutkan beliau adalah senior dari Hadratus Syekh Masyari dan Kiai Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah di periode kedua tahun 1892 sampai 1901, dan juga sahabat dengan para ulama besar lain di tanah Nusantara. Dan catatan lainnya yang berhasil kami himpun, Abah Falak ini juga punya interaksi yang sangat kuat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Bahkan dia pernah menjadi salah satu pionir atau pelopor atau perintis gerakan petani Banten tahun 1888. Artinya apa? Artinya Abah Falak saya kira
dalam rangkaian catatan itu menunjukkan peran dan kontribusi beliau di dalam konteks masyarakat, terutama keberpihakan Abah Falak dalam perjuangan kebangsaan. Oleh karena itu pesan Al-Falak juga sangat kuat memegang teguh prinsip berislam itu. Salah satu bagian penting yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga negara, menjaga bangsa sebagai bagian dari kiprah seorang santri ya. Jadi ini yang selalu ditekankan oleh Bapak. Kemudian seiring waktu dengan perkembangan zaman, saya kira karena pesantren ini juga bagian dari entitas yang sangat khas di dalam konteks Indonesia, terutama dalam konteks pesantren, kami punya prinsip al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil badil aslah. Jadi pesantren itu khas sekali ya, secara umum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang dibidangi oleh para ulama sepuh dari kalangan pesantren itu menganggap perkembangan zaman itu sesuatu yang tidak boleh dihindari. Tetapi menjaga tradisi juga itu bagian dari laku berpesantren, laku beragama dan laku berbangsa. Jadi oleh karena itu pesan Al-Falak tentu saja tidak tabu pada modernitas, pada modernisasi. Justru kita perlu menjadikan itu sebagai instrumen, sebagai tools untuk menjadikan perubahan sosial itu menjadi lebih mapan lagi, saya kira. Pesantren ini bukan sekedar tempat tinggal atau bangunan tua. Ia adalah cahaya yang diwariskan turun-temurun. Dan generasi berikutnya adalah mereka yang kini melangkah di lorong-lorong ini, yang memikul amanah besar, menjaga agar cahaya Islam yang terjaga itu tak pernah padam. Waktu boleh berganti, bangunan pun bisa roboh. Bahkan teknologi juga bisa menggantikan banyak hal. Tapi cahaya yang hidup di dada orang-orang berilmu, itu yang menjaga dunia tetap bernafas dalam makna. Dari tangan guru ke murid, dari pesantren ke perkampungan, dari satu lembar kitab yang dibaca senyap hingga gemuruh takbir yang memenuhi langit, cahaya itu terus berpindah, tak lekang oleh hujan dan tak luntur oleh zaman. Selama masih ada yang belajar dalam diam, mengajar dengan ikhlas, dan menjadikan ilmu sebagai jalan pulang kepada Tuhan, maka cahaya itu akan terus hidup selamanya.